Di sebuah desa kecil di Banyuwangi, hidup seorang pria bernama Harun yang sehari-hari bekerja sebagai penarik gerobak sayur di pasar. Usianya hampir 40 tahun, tetapi hidupnya tak pernah benar-benar berubah. Rumahnya masih berdinding anyaman bambu, atapnya bocor ketika hujan datang, dan utangnya di warung semakin panjang. Istrinya, Sari, sering menahan lapar agar kedua anak mereka bisa makan lebih dulu. "Pak, uang sekolah Rina belum dibayar," kata Sari suatu malam dengan suara lirih. Harun hanya menunduk. Tangannya gemetar memegang gelas teh hangat. "Aku sudah berusaha," jawabnya pelan, namun kenyataan hidup terasa semakin sempit. Penghasilannya tidak cukup untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, Harun merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Suatu sore di pasar, Harun mendengar percakapan beberapa sopir truk. "Kalau berani ke Alas Purwo malam Jumat, hidup bisa langsung berubah," kata salah satu dari mereka sambil berbisik. "Banyak yang kaya mendadak setelah dari sana," timpal yang lain. Harun yang sedang mengangkat karung sayur langsung memasang telinga. Alas Purwo memang terkenal angker. Hutan tua itu sering dikaitkan dengan ritual mistis dan cerita pesugihan. Warga sekitar percaya, banyak orang datang diam-diam demi mencari kekayaan instan. Awalnya Harun mencoba mengabaikan cerita itu. Namun semakin hari, pikirannya dipenuhi rasa putus asa. Hingga suatu malam, setelah pemilik kontrakan mengancam mengusir keluarganya karena telat membayar sewa, Harun mengambil keputusan nekat. Ia pamit kepada Sari dengan alasan mencari pekerjaan di luar kota selama 2 hari. Padahal malam itu, ia justru naik motor tua menuju Alas Purwo. Perjalanan menuju hutan terasa sunyi dan menyeramkan. Jalanan gelap hanya diterangi lampu motor yang redup. Semakin dekat ke kawasan hutan, udara terasa dingin dan aneh. Sesampainya di sana, Harun melihat beberapa orang duduk di warung kecil dekat pintu masuk hutan. Wajah mereka tampak muram dan penuh rahasia. Seorang lelaki tua menghampiri Harun. "Mau mencari apa?" tanyanya pelan. Harun ragu sesaat sebelum menjawab, "Saya ingin mengubah nasib." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, datang ke gua dekat pantai saat tengah malam, sendirian." Tepat malam Jumat Kliwon, Harun berjalan masuk ke dalam hutan dengan jantung berdebar keras. Suara jangkrik dan angin malam membuat suasana semakin menyeramkan. Ketika sampai di sebuah gua kecil dekat pantai, ia melihat lilin-lilin menyala dan sesajen tersusun rapi. Di sana sudah ada 3 orang berjubah hitam. "Kalau ingin kaya, jangan pernah melanggar perjanjian," kata salah satu dari mereka. Harun mengangguk gugup. Ritual dimulai. Ia diminta duduk bersila sambil membaca kalimat aneh yang tidak ia pahami. Seekor ayam hitam disembelih, lalu darahnya diteteskan ke pasir pantai. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Suara ombak terdengar seperti raungan panjang. Harun merinding ketika salah satu pria berjubah berkata, "Mulai malam ini, pintu rezekimu dibuka. Tapi ketika waktunya tiba, jangan menolak permintaan penunggu tempat ini." Harun pulang dengan tubuh lemas dan pikiran kacau. Namun keajaiban mulai terjadi beberapa minggu kemudian. Seorang pengusaha dari kota tiba-tiba menawarkan Harun kerjasama usaha distribusi hasil panen. Modal datang begitu mudah. Dalam waktu singkat, Harun yang dulunya miskin berubah menjadi juragan sukses. Ia membeli mobil pikap baru, merenovasi rumah, bahkan mampu membeli tanah. Tetangga mulai kagum sekaligus iri. "Baru beberapa bulan kok bisa kaya begitu?" bisik mereka. Sari juga merasa aneh, tetapi ia memilih bersyukur. Mereka akhirnya hidup nyaman untuk pertama kalinya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, anak bungsu mereka, Dani, tiba-tiba menangis histeris sambil menunjuk ke arah dapur. "Ada orang hitam berdiri di situ, Bu," teriaknya. Sari langsung memeluk Dani yang gemetar ketakutan. Ketika Harun memeriksa dapur, tidak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, gangguan aneh mulai muncul.
Pintu rumah sering terbuka sendiri tengah malam. Bau anyir muncul tanpa sebab. Dani juga sering bicara sendiri seperti sedang berbicara dengan seseorang. Aku diajak main ke hutan, katanya polos. Harun mulai gelisah. Ia sering bermimpi berada di tengah alas purwo dengan suara gaib yang terus berbisik. Janji harus ditepati. Tubuh Harun juga semakin lemah setiap malam Jumat Kliwon. Matanya cekung dan emosinya mudah meledak. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ketika keluar, ia melihat sosok hitam tinggi berdiri di bawah pohon mangga sambil menatap rumahnya. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang. Keesokan harinya, Harun mendapat kabar bahwa sopir kepercayaannya meninggal kecelakaan secara tragis. Anehnya, setelah kejadian itu, bisnis Harun justru semakin maju. Harun mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba kembali ke alas purwo untuk mencari jawaban. Di sana, lelaki tua yang dulu menemuinya berkata dengan wajah dingin, "Tumbal sudah mulai diambil." Harun pucat. Apa maksudnya? Tidak ada kekayaan yang datang gratis. Harun ketakutan. Saya tidak mau lagi. Lelaki tua itu tertawa pelan. Perjanjian tidak bisa dibatalkan semudah itu. Sejak saat itu hidup Harun berubah menjadi mimpi buruk. Dani jatuh sakit tanpa sebab. Tubuh anak itu semakin kurus meski sudah dibawa ke banyak dokter. Setiap malam ia mengigau ketakutan. "Jangan bawa aku ke hutan." Sari mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan Harun. Setelah terus didesak, akhirnya Harun menceritakan semuanya sambil menangis. Sari syok dan marah besar. "Kenapa kamu lakukan itu?" teriaknya. "Kita miskin tidak apa-apa, asal keluarga kita selamat." Harun hanya tertunduk penuh penyesalan. Tak lama kemudian, rumah mereka mulai diteror kejadian aneh. Suara tangisan terdengar dari belakang rumah setiap tengah malam. Lampu sering mati sendiri. Dani bahkan pernah ditemukan berjalan keluar rumah saat tidur menuju arah hutan kecil dekat desa. Sari menangis histeris ketika menyadari anaknya hampir hilang. Karena putus asa, mereka mendatangi seorang kiai sepuh di desa tetangga. Kiai itu mendengarkan cerita Harun dengan wajah serius. "Kamu membuka pintu yang salah," katanya pelan. "Jalan pintas sering berakhir dengan penderitaan panjang." "Apa masih bisa diselamatkan, Kiai?" tanya Harun dengan mata merah. "Bisa. Tapi kamu harus rela kehilangan semua harta yang datang dari jalan itu." Harun terdiam lama. Ia memandang rumah besar, mobil, dan semua kemewahan yang dulu sangat ia impikan. Namun ketika melihat Dani terbaring lemah, ia akhirnya menangis. "Saya rela kehilangan semuanya." Malam berikutnya, proses pembersihan dilakukan. Semua benda yang berkaitan dengan ritual dibakar. Harun diminta memutus seluruh usaha yang muncul secara tidak wajar dan memperbanyak ibadah. Gangguan justru semakin hebat selama beberapa hari. Suara jeritan terdengar dari luar rumah. Bau busuk memenuhi ruangan. Harun bahkan sempat melihat bayangan hitam berdiri di kamar Dani. Namun kiai itu terus meminta mereka bertahan. Perlahan-lahan keadaan mulai membaik. Dani kembali sehat. Gangguan menghilang. Tetapi seluruh kekayaan Harun habis sedikit demi sedikit. Usahanya bangkrut, tanah terjual, dan mobilnya disita bank. Mereka kembali hidup sederhana seperti dulu. Suatu sore, Harun duduk di teras rumah kecilnya sambil memandangi anak-anak bermain. Sari duduk di sampingnya. "Kamu menyesal?" tanya istrinya pelan. Harun mengangguk. "Aku terlalu ingin cepat kaya sampai lupa cara bersyukur," jawabnya lirih. Sejak saat itu, Harun bekerja apa saja dengan jujur. Kadang menjadi buruh angkut, kadang membantu di pasar. Hidupnya memang tidak mewah lagi, tetapi rumah mereka kembali tenang. Dan setiap kali mendengar orang membicarakan pesugihan alas purwo, Harun selalu berkata pelan, "Jangan pernah menukar ketenangan keluarga dengan kekayaan dari jalan gelap. Karena saat harga itu ditagih,